Amin. Ya, anak-anak bisa ke tempat sekolah minggu. Wow, luar biasa ya. Itu ada gubernur, ada bupati, ada RT, ada lurah, ada pengusaha-pengusaha yang kelak akan jadi luar biasa. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 59 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mungkin agak dengung jalan. Saudara, saya bikin tema di sini, jangan bikin Tuhan jadi cacat, tuli, dan buta. Saudara, tema kita adalah jangan bikin Tuhan jadi cacat, tuli, dan buta. Sebuah tema yang sedikit menantang kita. Ternyata Allah bisa jadi buta, Allah bisa jadi tuli, dan Allah bisa jadi cacat ketika kita berbuat sesuatu di dalam hidup ini. Saya baca untuk saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saudara lihat di sini baik-baik, saya coba bawa kepada kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa, saudara? Menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, saudara. Saya main tekan salah terus. Baik, saudara, dikatakan bahwa sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, saya mau menyampaikan jangan bikin Tuhan jadi cacat, tuli, dan buta. Itu adalah tema kita di pagi yang luar biasa ini. Saudara, kalau kita baca tadi dia bilang bukan tanganku kurang panjang menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan aku adalah dosa, kejahatan. Nah, saudara, ada orang bertanya begini, ada orang yang hidup benar, lalu dia berdoa, tapi dia tidak mengalami sesuatu. Bagi saya itu sebuah proses Tuhan, karena Tuhan punya rencana dan Tuhan punya waktu. Tapi ada waktu di mana Tuhan benar-benar ingin menjawab, tapi ada satu penyebab, yaitu dosa. Yang paling tahu penyebab doa kita tidak dijawab adalah saudara dan saya. Jadi yang tahu itu saudara. Kalau saudara hidup benar dan saudara tidak melihat pertolongan Tuhan, doa saudara dijawab. Kemungkinan ada dua tadi saya bilang, ini proses Tuhan, atau Tuhan sedang bekerja sampai pada waktu yang tepat, atau sebaliknya. Satu penyebab adalah dosa, kesalahan. Satu waktu ada seorang anak yang sakit dibawa kepada Yesus, lalu orang bertanya, "Guru, Tuhan, ini anak kenapa? Apakah ini karena dari keturunan nenek moyangnya atau karena dosa?" Lalu Tuhan bilang gini, "Tidak, untuk inilah nama Tuhan akan dinyatakan dan dimuliakan." Jadi saudara, penghambat doa, penghambat Tuhan bekerja tidak selamanya dosa. Tapi kalau pada konteks ini, saudara-saudara tahu bahwa latar belakangnya adalah Yesaya bernubuat untuk orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, karena mereka hidup dalam kejahatan, dalam dosa, dan akhirnya nubuatan mereka akan ada di Babel selama 70 tahun. Dan 70 tahun itu mereka mau berteriakkah? Mereka mau berdoakah? Maka aku tidak bisa tolong menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena dosa. Nah, karena itu saya mau bahas saudara sekali lagi mengenai beberapa hal ini. Saudara tadi sudah lihat latar belakangnya. Saya mulai dengan kata dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu perbuatan menentang kehendak Allah, salah sasaran, menyimpang dari jalan benar, rusak secara moral, penolakan manusia kepada Allah, melanggar hukum Allah. Jadi masih banyak lagi. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah. Sudah tahu kalau melanggar hukum dunia saja ada konsekuensinya. Melanggar hukum Allah adalah dosa. Nah, kadang-kadang ada orang berkata salah dan dosa itu sama. Bagi saya salah itu bisa saja dosa, tapi salah kadang-kadang bukan dosa. Kok bisa begitu? Ya, saya salah taruh buku, itu bukan dosa, tapi dia saya disebut salah. Ngerti ya? Saya taruh motor,
Itu gembala bilang, ingat yang motor sebelah kiri. Kemarin saya umuman bahwa tolong nanti pasca motor semua sebelah kiri, mobil kanan. Tapi akhirnya mobil motor. Nah itu salah. Tapi itu tidak dosa. Tapi dosa itu pasti salah. Tidak ada kata lain. Dosa itu karena berhadapan dengan Allah, melanggar hukum Allah. Nah saudara tahu hukum Allah itu melahirkan murka Tuhan. Nah sudahlah, saya tidak akan bahas itu. Tapi mari kita lihat, dapatkah Tuhan dibuat menjadi cacat? Seperti tema kita, buta dan tuli. Bukankah Allah itu dahsyat? Allah itu luar biasa, Allah itu maha kuasa. Bagaimana mungkin Allah bisa jadi cacat? Bagaimana mungkin Allah bisa jadi buta? Dan bagaimana mungkin Allah bisa jadi tuli? Dari kebenaran ini bisa bilang bisa. Caranya sederhana, berbuatlah dosa, maka Allah akan menjadi cacat, buta dan tuli. Kalau Allah sudah cacat, Allah sudah buta, Allah sudah tuli, maka jangan mengharapkan Allah bisa berbuat sesuatu bagimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat akibat yang ditimbulkan dosa. Ada 3 dari catatan Yesaya 59. Tadi saya bilang, Allah jadi cacat, Allah jadi buta, dan Allah jadi tuli. Mengapa saya bawa kita? Pertama, saudara-saudara, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Sekali lagi, saya ulangi. Apa saudara tersinggung kan? Sehingga tidak ada kata amin satu kali. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Ulangi lagi. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Pertama, kenapa? Karena dosa tidak mengenal dosa kecil, dosa besar. Dosa kualitasnya di hadapan Tuhan sama. Mencuri sama dengan, maaf kata, berzina. Berzina sama dengan korupsi. Korupsi sama dengan merampok. Merampok sama dengan dia yang membunuh Lael dan mamanya. Sama. Kualitas dosa itu sama. Tidak ada dosa tipis-tipis. Semua dosa tebal-tebal. Tuhan. Kenapa saya bawa begini, saudara? Karena pertama Anda harus ingat, dosa membuat tangan Tuhan menjadi cacat. Yang digambarkan oleh Alkitab sebagai dosa membuat tangan Allah jadi pendek. Tangan Allah itu panjang sebenarnya, tapi dosa membuat tangan Allah jadi pendek. Bahasa sekarang disabilitas. Dosa membuat tangan Allah seperti menjadi cacat, menjadi tak mampu berbuat sesuatu. Di dalam ayat yang ke-1a dari Yesaya 59 bilang begini, saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Saya baru pakai ini pertama kali karena ini yang model baru, jadi saya agak sedikit buat kesalahan. Nah, saudara lihat ini, Yesaya 59 ayat yang ke-1a. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang apa? Untuk apa? Tapi penyebabnya adalah dosa. Tangan Allah sebenarnya panjang, tapi tangan Allah menjadi pendek dan tak berdaya ketika saudara hidup di dalam dosa. Nah, saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik. Saya masih ingat, mungkin saudara pernah menghayal waktu masih kecil. Saya ingat waktu saya masih kecil. Setiap kali lihat pohon mangga orang tuh, saya teringat ada satu film waktu saya masih kecil. Saya lupa filmnya. Film itu berbicara tentang ada satu pahlawan yang tokoh film yang tangannya bisa panjang dan pendek. Jadi ketika saya lihat orang punya mangga itu, saya menghayal, coba beta pun tangan kayak dia bisa panjang, ambil mangganya orang. Lihat HP di sana, ambil HP orang. Betapa enaknya susu. Nah saya teringat, saya lupa filmnya, tapi kadang-kadang saya sudah punya daya hayal bahwa tangan tokoh film itu seolah-olah bisa panjang, bisa meraih apapun yang ada di atas. Jadi kalau saudara-saudara terlambat pesawat, sisa tangkap pesawat, terus turun, naik dulu, baru naik lagi. Betapa hebatnya. Allah kita tidak bisa begitu, bisa. Tapi sayang, kemahakuasaan Allah, kekuatan tangan Allah itu harus dibatasi oleh satu kata, dosa. Dia bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tapi
yang membuat tangannya jadi pendek dan cacat adalah dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara lihat ayat yang ke-9. Kalau saudara lihat, sebab itu keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tapi hanya kegelapan belaka menanti-nantikan cahaya. Tapi kami berjalan dalam kekelaman. Lihat ini, dia mendefinisikan tangan Tuhan itu mati, tak berdaya. Kalau saya bilang stroke tangan Tuhan, dengan cara apa? Dengan dosa. Dia katakan, saudara minta keadilan, Tuhan tidak kasih. Kenapa? Karena sisi lain kita minta keadilan, sisi lain kita hidup dalam dosa. Itu berarti Anda tidak adil dengan Allah yang adil. Lalu dia bilang, pada kami dan kebenaran tidak sampai pada kami. Kami menanti-nantikan terang. Pergumulan kita berat, kelihatan seperti kegelapan malam. Kalau Anda mau lihat tangan Allah mengubah terang menjadi gelap, mengubah badai menjadi berkat, maka tidak ada cara lain. Jangan pernah main-main dengan dosa. Kalau tidak, tangan Allah tidak akan saudara lihat dengan baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kami menanti-nantikan terang, hanya kegelapan. Tidak heran saudara berdoa, saudara berseru, tapi kelihatannya gelap, tetap gelap, tidak pernah berubah menjadi terang. Coba periksa baik-baik, apakah engkau hidup dalam kebenaran atau dalam dosa. Lebih menarik dia katakan, menanti-nantikan cahaya, tapi kami berjalan dalam kekelaman. Saudara lihat ini, bahaya. Dosa itu membuat gelap segala sesuatunya. Mau panggil Tuhan, tangan Tuhan menjadi pendek. Tangan Allah itu bicara tentang apa, saudara-saudara? Kalau saudara baca-baca ayat-ayat ini, tangan Allah itu bicara banyak hal. Tangan Allah bicara tentang kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, pencipta, kemampuan, karya, perbuatan, penentu, cara dia bekerja, cara dia menolong. Itu bicara tentang apa? Tangan Allah. Jadi kalau dia bilang begini, sebenarnya tanganku adalah tangan Allah yang penuh kuasa, tangan yang penuh kekuatan, tangan yang penuh kemampuan, tangan yang penuh dengan karya-karya cipta yang luar biasa tentang hidupmu. Tangan Tuhan bicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia pencipta langit dan bumi, dan juga dia bisa menciptakan masa depanmu. Dia penentu, dia bekerja. Jadi tangan Tuhan itu melingkupi semua. Artinya begini, kalau engkau hidup dalam dosa, jangan harap dia mau kerja. Kalau saudara tidak mau, atau saudara mau lihat dia bekerja dengan kuat kuasa, dengan tangan yang perkasa, maka jangan pernah main-main dengan dosa. Saudara lihat ini, tangan Allah sanggup, tapi mengapa pasal 59 dia bicara tidak sanggup? Apakah Allah pelin-pelan? Maksudnya begini, kan Allah itu maha kuasa. Kok sampai di 59 dari Yesaya dia tak mampu? Apakah Allah ini pelin-pelan? Apakah Allah ini bohong? Apakah ini Allah yang berbeda? Mungkin Allah di kitab lain Allah yang perkasa, yang menolong Musa keluar dari Mesir, yang menolong Yusuf. Apakah Allah ini berbeda? Nah, jawabannya kita akan lihat. Apakah kemampuan Allah itu terbatas dan berbeda? Nah, tidak. Saudara-saudara, saya tulis di sini bahwa bukan tangan Allah yang terbatas, tapi perhatikan ini, tapi dirimu dan dosamu yang membuat tangan Allah dan tangan Allah menjadi pendek dan terbatas. Jadi Allah tidak pernah terbatas, tangannya tak pernah terbatas, tapi dirimu adalah penentu membuat tangan Allah menjadi terbatas. Saudara kalau baca Yesaya 50 ayat 2, mundur ke ayat pasal 50, kita lihat definisi tangan Allah yang sebenarnya tangan Allah itu perkasa. Beda dengan 59 ayat 1 tadi. Seolah-olah tangan Allah berubah jadi tidak perkasa. Mari kita lihat ayat yang kedua. Saudara lihat ayat yang kedua. Mengapa ketika aku datang, maksudnya Tuhan, tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hatiku, perhatikan ini kuasanya Tuhan, tangan Tuhan ini. Dengan hatiku aku akan mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan berbau amis karena tidak ada air, dan mati kehausan. Dia sedang bicara tentang
Kalau kalian lihat sebenarnya saya ini punya tangan perkasa. Di tangan perkasa itu dikatakan begini, saya sekedar hardik saja, laut kering. Masih ingat ya waktu Tuhan angkat tangan pada para murid yang sedang dihantam gelombang, diangkat tangan, badai berhenti. Tangannya bicara tentang perbuatan kuasa maha dahsyat. Dia bilang air bukan hanya tenang, saya kasih kering. Katanya ada pekerjaan yang gajinya besar. Kalau saudara mau, saudara daftari saya. Gajinya per jam 100 juta. Serius ya Allah, saudara mau? Per jam 100 juta. Jadi kalau 24 jam 2,4 miliar. Betul ya? Yaitu mengeringkan laut. Tapi Alkitab bilang Tuhan bisa mengeringkan laut. Terbukti, betul Tuhan pernah mengeringkan? Pernah. Waktu orang Israel keluar dari Mesir berjalan di Laut Teberot, Tuhan kasih kering. Berarti tangannya mampu, betul ya? Yang kedua dia bilang, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Sungai yang mengalir banyak dia bikin jadi padang gurun, artinya kering. Tangan dia mampu. Lalu dia bilang, ikan-ikan itu berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Saudara pernah lihat ikan haus? Pernah lihat ikan haus? Tidak. Tapi dia gambarkan bahwa kalau tangan Allah itu perkasa. Saya sangat tuntun saudara supaya saudara tahu bahwa kalau bicara tangan Allah apa maksudnya. Mari kita melihat satu persatu. Amsal 21 ayat 31 tentang tangan Allah. Kuda diperlengkapi untuk hari apa? Peperangan. Tapi kemenangan ada di tangan. Jadi kuda itu hanya fasilitas. Tapi yang membuat orang pasukan menang adalah tangan Tuhan. Kalau begitu tangan Tuhan bicara tentang tadi perbuatan kuasa, tapi dalam konteks ini tangan Tuhan bicara apa? Penentu. Saudara mau belajar kah? Saudara mau kerja sungguh-sungguh kah? Saudara mau buat apa saja? Kalau tangan Tuhan tidak menyertai, tidak jadi. Oh, rasanya Anda percaya bahwa saudara mampu ya? Sekali lagi, dia bilang kuda hanya perlengkapan. Otak ini hanya perlengkapan untuk meraih masa depan, tapi penentu masa depan Tuhan Allah. Ijazah itu mungkin sarana untuk kita bisa meraih masa depan, tapi penentunya tetap Tuhan. Jadi kalau bicara tangan Tuhan, bicara tentang apa? Penentu. Dia yang menentukan menang dan kalah. Yang kedua, sudah lihat di dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bicara tentang tangan Tuhan di sini dalam konteks ini, kalau boleh saya bilang, bicara tentang apa? Penyertaan Tuhan, bicara tentang pembelaan Tuhan, dan bicara tentang kuasa Tuhan. Karena dia bilang, musuh datang, aku yang akan berhadapan dan mengalahkannya. Jadi tangan Tuhan bicara banyak hal. Lalu yang satu lagi, Mazmur 8 ayat 6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tangan Tuhan bicara tentang penaklukan, atau dia mampu menaklukkan sesuatu termasuk musuh. Jadi kalau saya tarik kesimpulan begini, kalau ada dosa, pantas engkau tidak bisa menang atas persoalan, karena tangan Tuhan tidak menjamah saudara. Pantas saudara gampang mudah menyerah dan putus asa pada waktu saudara berhadapan dengan salah. Kenapa? Karena tanganmu yang bekerja. Ketika dosa engkau lakukan, tanganmu yang akan kerja sendiri. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, di samping tanganmu ada tangan Allah yang perkasa yang akan bekerja di tengah-tengah saudara. Mengerti dong saya? Saudara-saudara, bisnis saudara, usaha saudara disertai dengan campur tangan Tuhan akan lebih luar biasa. Tapi sekali lagi, tangan Allah tidak bisa kerja kalau ada dosa. Karena itu saya ingatkan kepada jemaat, kaum muda, keluarga saya sendiri, bahkan orang-orang yang mengikuti live streaming, jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa membuat Tuhan tidak bisa berkarya dalam hidup. Dosa tidak membuat Tuhan tidak bisa bekerja maksimal dalam hidup.
Sekali lagi, dosa tidak bisa membuat Allah mengerjakan perkara-perkara dahsyat di masa mudamu, di masa depanmu. Ada amin. Kalau Anda tidak percaya, coba-cobalah berbuat dosa dan lihatlah masa depan. Sekali lagi, kalau saudara mau coba-coba, lihatlah. Tapi sekali lagi, saya juga melihat tokoh-tokoh Alkitab, melihat tangan Allah yang perkasa menyertai mereka. Karena mereka coba hidup dalam kebenaran. Kita mulai urut satu persatu. Daniel atau Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel. Mereka ambil keputusan untuk tidak menyembah patung. Kedua, mereka tidak menyentuh makanan raja yang disebut oleh orang Ibrani sebagai makanan najis. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan ujian, dikatakan bahwa mereka didapati lebih pintar dari orang-orang menyantap makanan yang najis itu. Jadi kalau saudara bilang saya orang miskin, jadi saya tidak bisa beli susu, makanya saya anak otak kayak begini-begini saja. Saya mau bilang, koreksi dirimu. Karena Sadrak, Mesak, Abednego makanannya sederhana. Kalau boleh saya bilang, makanan orang-orang susah. Tapi karena dia hidup dalam kebenaran, dia menarik tangan Allah untuk bekerja untuk mereka. Yang kedua, kalau saudara tarik mengenai Daud dan Goliat. Daud kecil, pendek, tangannya tak dapat menjangkau Goliat. Tapi ketika dia hidup dalam kebenaran, tangannya yang pendek itu dibantu oleh tangan Allah yang lebih panjang, menjangkau dahi daripada Goliat. Dan Goliat harus mati. Kenapa? Tangan Daud tidak sampai. Tapi karena dia hidup dalam kebenaran, tangan Allah itu sampai. Saya mau bilang sama saudara, duitmu tidak bisa bikin masa depanmu karena mungkin keadaanmu. Tapi tangan Allah bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Saya ajak kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Saya terjemahkanlah tangan-tangan Allah itu dalam hidup saudara. Saudara sedang sakit, tangan Allah mampu menyembuhkan. Asal engkau hidup dalam kebenaran. Kalau engkau mau lihat tangan Allah memberkati proyekmu, bisnismu, rumah tanggamu, sekali lagi hidup dalam kebenaran, tangan Allah akan menjangkau tempat yang tidak terjangkau oleh tanganmu sendiri. Amin, saudara. Nah, saudaraku, yang kedua, hati-hati dengan dosa. Karena dosa membuat telinga Tuhan jadi tuli. Saudara pernah omong dengan orang tuli? Baru saya ketemu orang tuli, tapi saya baca dulu ayat 1b-nya, saudara lihat ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebenarnya ini tidak sedang bicara dia tuli, tapi dia sedang bicara bahwa dosa itu seperti orang bilang tai telinga. Pernah saudara tidak dengar orang ngomong? Bukan karena saudara tuli, tapi kata orang Kupang, tai telinga terlalu banyak. Korek sedikit, maka saudara akan dengar lebih baik. Dosa membuat tai telinganya penuh di telinganya Tuhan. Kapan hari saya beli lumpang kayu. Jadi saya panggil seorang bapak. Bapak. Dia lihat saya. Dia lihat. Bapak. Dia tidak lihat saya marah. Ini orang ini saya mau beli, dia punya lumpang. Dalam hati saya, berapapun dia kasih, karena saya lihat dia susah sekali. Mana dia tidak mau dengar. Saya pakai suara lagi. Sudah panggil tidak lihat, mungkin saya pakai suara akan dengar. Bapak! Dia tidak dengar juga. Saya jengkel. Tapi dia lihat saya. Menjengkelkan tidak. Saya dalam hati, ini tua satu aja. Baik kok supaya saya beli kok pelak, karena saya sudah lihat dia sudah 3 hari keliling itu. Bau itu lumpang yang sama. Sudah saya pikir-pikir, kasihan, mungkin seorang tua, jadi dia jengkel lihat saya panggil, saya dekat-dekat dia. Bapak, tuli kok buta? Dia bilang, sudah dekat ini. Saya bilang, Bapak tuli atau buta? Lalu orang di belakang bilang, Bapak minta maaf, beliau pemata kabur. Lalu tuli banyak itu. Tuli kok banyak? Baru saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan, saya salah memahami dia. Orang tuli ini pertama bikin kita berdosa.
Apalagi saudara yang suka emosi kalau suruh-suruh udah kali. Apa? Itu tidak enak. Tapi sekali lagi, Allah menjadi tuli kalau boleh saya bilang pada saat saudara berbuat dosa. Jadi dosa itu seperti begini. Waktu saudara berteriak, tapi saudara mohon pertolongan Tuhan, tapi saudara hidup dalam dosa, saudara sedang ambil kapas untuk sumbat lagi. Sambil saudara berteriak, Tuhan. Saudara hidup dalam dosa lagi, saudara ambil kapas lalu Tuhan. Tuhan tambah tuli dong. Nah, saudara ambil kapas lagi dalam dosa, saudara taruh lagi, saudara, Tuhan. Tuhan tambah tuli. Karena itu untuk bisa melepaskan itu tidak ada cara lain. Engkau harus hidup dalam kebenaran. Kalau tidak enak. Tapi saya heran, ada orang-orang yang pintar omong dengan orang tuli. Orang tuli itu katanya jangan suara keras, mulutmu yang harus bergerak. Kalau orang tuli itu saudara punya mulut, maka dia akan mengerti. Ya, kalau saudara omong dengan orang tuli dia sekeras-keras, percuma. Ada seorang ibu datang ke gereja, lalu dia duduk, lalu tanpa terasa dia terasa kentut, saudara. Dia mau kentut dia perasaan, dia mau kentut dia perasaan. Akhirnya dia ambil keputusan, saya akan kentut perlahan sekali sampai tak terdengar oleh siapapun. Lalu dia kentut. Suaminya korek dia. Lalu dia bilang, maaf Bapak, saya minta maaf, saya telah kentut perlahan sekali. Apa Bapak merasakan baunya? Lalu suaminya, bukan. Ya di depan istri, keras sekali. Lalu saya bilang, padahal saya sudah pelan sekali. Istrinya bilang, ya karena lu punya baterai untuk obat pendengaran itu mati, lu ganti baterai dulu. Jadi istrinya baru sadar bahwa ternyata kentutnya sebenarnya besar karena dia tuli. Maka dia tidak mendengar. Suaminya kasih ingat, baterai habis mama. Itu kan alat pendengar itu butuh baterai itu. Jadi baterainya habis. Jadi betapa malunya dia. Dia pikir bahwa karena dia tidak dengar, orang lain tidak dengar. Kadang-kadang Tuhan seperti itu. Tuhan menjadi tuli ketika kita hidup di dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Halo. Pantas kita berteriak, pantas kita tape, orang Kupang bilang tetap. Tuhan bilang, Tuhan tolong beta, Tuhan beta sudah mampu, karena Tuhan tuli. Penyebabnya sederhana, dosa. Tadi saya bilang tidak selamanya, tapi yang paling tahu kalau Tuhan tidak menjawab adalah Anda dan saya. Tadi saya bilang kalau saudara hidup dalam kebenaran, yakinlah Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi kalau saudara tahu saudara hidup dalam dosa, lebih baik cepat-cepat bereskan sebelum telinga Tuhan tuli. Amin. Amin. Telinga Tuhan tidak pernah tuli atas mereka yang hidup dalam kebenaran. Hanya mungkin kita menunggu waktu yang lebih tepat untuk Allah bekerja. Dan yang terakhir, dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa itu bahaya karena dosa membuat kita apa? Terpisah dari Allah. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara-saudara, doa membuat kita apa pertama? Terpisah. Yang kedua, doa membuat Allah bersembunyi. Pernah saudara mau minta tolong orang, saudara datang, saudara lihat di depan rumah dia ada, tapi
Tiba-tiba dia tidak ada, dan saudara karena pikir, oh mungkin mama tua mau cuci muka karena mau ketemu kita. Lalu ketika kita tanya anaknya, mama ada? Mama sudah ada. Yang lebih parah mama bilang, anak bilang, mama bilang sudah ada. Itu lebih parah. Kenapa dia bilang begitu? Kemungkinan satu, kemungkinan dia menghindar saudara. Kedua, kemungkinan dia bosan dengan saudara. Ketiga, kemungkinan dia tidak suka dengan saudara. Alkitab bilang bahwa dia bukan hanya terpisah, tapi dia tersembunyi. Kalau dia sudah tersembunyi, padahal kita meminta tolong, kira-kira kita dapat pertolongan tidak? Tidak dapat. Saya ingat gereja ini mau dibangun, maka satu syarat adalah satu tetangga di sekeliling kita harus menandatangani surat pernyataan bahwa mengizinkan gereja ini berdiri. Saya tidak sebut di mana, yang pasti 4 penjuru mata angin, 1, 2, 3, 4. Dan ketika saya datang, saya bilang, Bapak, saya mau bikin gereja di sini. Bapak bisa kasih tanda tangan? Dia bilang, tidak bisa. Saya tanya, kenapa tidak bisa, Bapak? Ya, karena satu, ini gereja ribut. Saya bilang, maksud Bapak gereja ribut? Ini pasti mau pakai bena. Pakai bento. Saya pernah tugas di Flores, dan selama saya di Flores, di samping gereja itu gereja model kayak Bapak punya ini. Saya tidak bisa tidur sampai pagi karena bunyi drum. Saya dalam hati, kebaktian apa ya yang bunyi drum dari malam sampai pagi. Tapi saya tahu ini dia punya otak saja. Saya bilang, Bapak, di gereja saya hanya menggunakan keyboard, tidak ada drum. Saya dalam hati, ya sekarang kan keyboard, nanti drum. Tapi saya bilang, Bapak, saya punya keyboard. Iya, tapi nanti Bapak pasti beli drum. Saya tidak ada uang, Bapak. Lalu yang saya otak mulai terputar, saya bilang, Bapak, saya janji bahwa paling tinggi jam 10 saya suruh mereka berhenti. Oke. Singkat cerita, dia bilang, kalau begitu bikin surat pernyataan bahwa Anda tidak saat ini, Anda tidak menggunakan drum. Saya pulang, saya pikir-pikir, Tuhan, saya tidak mau berdosa. Maka saya tulis tambah kata saat ini. Saya berjanji, saat ini saya tidak akan menggunakan drum. Dan saya berdoa supaya dia jangan baca. Maksud saya begini, kalau saya pakai drum satu saat, kan saat itu. Jadi saat ini saya tidak akan menggunakan drum. Yang kedua, di kemudian hari kalau saya menggunakan drum sampai pada malam hari, itu karena alasan KKR dan sebagainya, ada ibadah spesial. Saya tulis semua lengkap, saya datang. Pas saya mau pulang, saya lihat, saya pun roh bilang begini, di hati saya bilang begini, jangan sampai nanti dia datang, dia tutup rumah. Betul, saudara. Saya lari, bikin surat cepat-cepat, saya balik. Horden tertutup, pintu tertutup, semua tertutup. Saya ketuk, tidak ada yang buka. Saya pikir itulah, kalau sudah tersembunyi itu begitu. Jangankan mau dapat pertolongan, tanda tangan pun tidak. Karena bagi dia, saya adalah orang bermasalah. Cari-cari 1 minggu tidak dapat. Hanya saya pesan ke opa pemilik tanah ini. Saya bilang, opa yang pergi sah. Karena mungkin dia beli tanah dari opa itu juga. Jadi opa pergi dapat tanda tangan. Saya tarik kesimpulan, manusia bersembunyi saja kita tidak dapat sesuatu. Apalagi Allah bersembunyi dari saudara. Lu mau berteriak, tidak kelihatan Allah. Kalau Allah tidak kelihatan, bagaimana Anda mau lihat Tuhan bekerja? Dan yang paling lebih mengerikan adalah Allah terpisah. Mengerikan, saudara-saudara. Masih ingat waktu kita masih kecil, kalau kita terpisah dari orang tua pertama kali, waktu kita bayi, kita tidur dengan papa mama, betul ya? Umur 0 bulan sampai berapa tahun biasa anak-anak tidak tidur sama bapak mama. Taruhlah umur 10 tahun ya. Tidak sampai ya. 8 tahun biasanya kita sudah pisahkan anak-anak tidur sendiri. Tapi saya bisa memahami pada awal-awal anak terpisah. Saya masih ingat persis waktu
anak-anak mau masuk SD, itu kelihatan sekali anak-anak mulai terpisah dari orang tua. Orang tua harus tunggu di kelas, harus kesetuju wajah begini. Kalau tidak anak berteriak, "Mama!" Guru bilang, "Tenang, nanti mama datang ambil." Mama. Maka orang tua saya lihat kalau masuk hari pertama berdiri di depan pintu. Ya, kalau dia mau menangis, mama muncul. Oh, mama masih ada. Bayangkan keterpisahan itu membuat kesedihan. Kenapa dia sedih? Karena dia merasa hari itu dia tak berdaya. Betul ya? Terpisah itu jangan anggap gampang. Dia berteriak seolah ketakutan, saya sendiri. Padahal sudah tahu ada sahabat di sini, teman-temannya dan guru-gurunya. Tapi kenapa dia tetap menangis? Bagi dia, mama lebih penting. Ketika kita terpisah dari Allah, kelihatan ada keluarga yang mampu menolongmu, ada sahabat yang kelihatan menolongmu. Tapi ketika engkau terpisah seperti itu, air matamu akan jatuh tanpa Allah. Ada amin. Lu kelihatan hebat. Anak-anak itu kan pergi, apa dia lapar? Tidak, mama kasih makan dia kenyang-kenyang, kan betul kan? So begitulah mama bungkus lagi, ini anak habis nanti keluar main makan ya. So kasih makan mama tambah lagi. Kalau lu masih lapar ingin uang. Saya tanya dulu, apa dia lapar karena dia menangis? Tidak. Dia hanya merasa dia terpisah sebentar dengan mamanya. Ada anak-anak keponakan saya itu, dia terlalu dekat sama mamanya. Sampai kemana-mana, laki-laki, tapi kemana-mana terpisah, tidak jauh ya. Mamanya hanya bilang, "Tunggu bapak, mama pi WC saja." Dia berteriak, "Mama aja pi WC." Saya saksi, mamanya bilang, "Kita mau pi buang air." Jangan mama jawab. Saya dalam hati, Tuhan. Kan ada anak-anak begitu ya, pi buang air saja. Apa saya bilang, sudah sama-sama. Ibu isi tidak. Terpisah membuat anak itu sadar dia seolah-olah kehilangan sesuatu. Saya mau bilang saudara-saudara, dosa membuat Anda terpisah. Makanya kelihatan kita punya uang, betul ya? Kelihatan kita punya kemampuan, tapi kadang-kadang kita rasa tak berdaya. Mengapa? Karena satu perkara, dosa membuat kita terpisah. Dan kalau kita terpisah, tidak heran ada orang bilang, maaf, ada orang bilang sama saya, "Pak Pendeta, saya sudah minum obat untuk tidur juga tidak bisa." Kembali pada kata Daud, "Hanya dekat Allah saja aku senang." Dengar baik-baik, hanya dekat Allah aku senang. Apa artinya? Terpisah sedikit, bahaya. Terpisah sedikit, bahaya. Suami kalau terpisah sedikit, bahaya. Ada amin. Betul, kita suami tapi sedikit saja dengan Tuhan, bahaya. Tuhan tapi saja dengan kita mata sedikit saja, ini bahaya. Bahaya sekali kita terpisah dengan Allah, itu bahaya. Coba kita lihat sebentar, ini bahaya, contoh bahaya dalam Alkitab, lalu kita akan tutup dalam doa. Saudara pernah ingat cerita ini dalam Lukas 16, khusus mulai ayat 23-26. Kata terpisah ini artinya. Ada cerita mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau saudara tidak ingat, saya kasih ingat saudara. Orang kaya itu mati. Jadi ada dua orang. Ada orang kaya, ada Lazarus yang miskin. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam apa? Alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus diduduk di mana? Pangkuan Abraham. Ini cerita sekolah minggu saudara. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Saudara, keterpisahan dengan Allah itu bukan hanya sekedar perkara-perkara jasmani, engkau tak berdaya, engkau menangis, engkau menderita, tetapi yang paling penting ketika engkau terpisah dari Allah oleh karena dosa adalah hukuman Allah. Dan hukuman Allah itu mengerikan, dikatakan kesakitan dalam nyala api. Kesakitan dalam apa? Nyala api. Ini bukan perkara gampang. Jadi saudara-saudara, dosa jangan main-main. Kan ini tidak hanya bicara tentang berkat jasmani, tapi kematian kekal. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk
sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara lihat, ini orang kaya, orang yang semua dia ada, tapi ketika dia hidup dalam dosa, tidak ada main-main, neraka dan surga. Lazarus gambaran orang yang hidup benar, dan sang kaya yang penuh dengan gelimpangan harta harus berada terpisah dengan Allah, yaitu di neraka sana. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang apa? Jurang yang tak terseberangi. Makanya saya tolak itu agama sebelah punya bilang kita bisa 5 bulan di neraka, kos sebentar di neraka, lalu 5 bulan ke surga. Kalau dia bilang jaraknya jauh, tidak bisa, saudara. Kalaupun saudara mau jalan ke surga, ini kalau saya bilang di sini, dia bilang karena terbentang apa? Jurang yang tak terseberangi. Jadi misalnya kalau saudara berdiri di neraka, otak saudara secara akal setan bilang, hei jalan pelan-pelan tuh di surga. Nah, saya mau bisa bayangkan, itu kan jalan di atas api, ya kan? Jadi kalau saudara langkah, aduh api lagi, langkah api. Saya tanya saudara, langkah ke-10 saja saudara masih bisa langkah di surga? Jadi betapa bohongnya setan menipu kita bahwa surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada apa-apanya, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Kita pun langkah, saya pikir saudara capek, saudara bilang, mungkin besok. Dia bilang ini jurang yang tak terseberangi. Artinya lu mau jalan bertahun-tahun pun lu ada di neraka dan tidak bisa nyebrang ke surga bila dosa kita kerjakan. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang datang dari situ kepada kami tidak bisa menyeberang. Jadi tidak ada perpindahan, tidak ada transfer pemain. Kalau pemain utama di neraka, sudah bisa. Dia bilang dari surga tidak bisa datang di neraka, dari neraka tidak bisa datang ke. Jadi bodoh kalau orang bilang. Bahkan ada, ya sudahlah, ada agama yang mengatakan ada api yang bisa bakar kita di dunia. Jadi kalau saudara mati dibersihkan pakai api. Jadi kalau sudah lewat itu api, saudara ke surga. Bodoh. Tidak ada api model begitu di bumi ini. Sekali dibakar tidak bisa nyebrang. Kalau itu penentunya hari ini. Amin. Penentunya apa? Hari ini. Bapakmu tidak melihat engkau berdosa, mamamu tidak melihat engkau berdosa, ibumu tidak melihat engkau berdosa, tapi mata Tuhan tidak bisa. Nah, kata amin. Lalu Tuhan Allah mengusir dari taman. Kedua peristiwa terpisah yang kedua adalah Kejadian pasal 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Siapa yang diusir dalam konteks ini? Adam. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Saudara-saudara lihat ini. Waktu di Taman Eden enak, mau makan ambil. Betul ya? Mau makan ambil. Mau ayam sisa panggil yam, ayam mati. Horo dia makan. Mau makan apa saja Alkitab bilang ada semua. Tapi ketika dia hidup dalam dosa, Alkitab begini. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Mulai kerja keras. Yang laki-laki mulai kerja keras. Dimulai dari dosa. Dosa telah membuat tadi gampang jadi susah. Saya tidak bilang habis saudara hidup benar, saudara hidup tidak susah. Tidak. Maksud saya, ketika dampak dosa adalah membuat tadi gampang jadi apa? Susah. Yang wanita, maaf, kata orang Jakarta brojol. Orang Kupang bilang muku. Kenapa ibu-ibu melahirkan harus sakit? Dimulai dari ini bapak tua satu. Seandainya dia tidak mati, maka saya percaya ibu-ibu bersalinnya enak. Bahkan mungkin bisa di jalan. Saya mau melahirkan di sini, keluar. Tapi Alkitab bilang, ibu-ibu kalau melahirkan apa? Kesakitan. Dimulai dari kata ini. Dia bilang, usahakan tanah. Ia mengalau manusia itu dan sebelah dari mana? Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya apa? Beberapa kerup. Kerup ini apa kerup? Kerup itu apa? Mama dong sudah tahu.
Masih Kristen, saudara? Kerup itu apa? Kerup. Mama Yuni kuat. Kerup itu apa, Mama Yuni? Malaikat. Tuh. Tuhan Yesus, sayang kita semua. Kerup dengan pedang yang apa? Bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Saudara, Tuhan bilang keluar dari Taman Eden. Saya tanya saudara, di Taman Eden ada apa? Di Taman Eden ada apa? Ada segala-galanya. Gampangnya begitu, ada segala-galanya. Kenapa saudara susah-susah? Tapi kalau saudara baca, Arab di Taman Eden itu apa? Sungai Tigris. Kalau saudara baca lengkap, emas, mutiara. Wah, luar biasa. Saya tidak sedang khotbah tentang kemakmuran, tapi saya mau bilang betapa bodohnya Adam. Hanya untuk perkara sederhana dosa yang satu buah itu, dia kehilangan hubungan dengan Allah. Sudah pasti dia kehilangan berkat-berkat dalam Taman Eden. Bahkan seluruh dalam jangkauan Taman Eden hilang. Dan yang paling parah, kalau tadi malaikat jaga mereka kemana-mana, kalau boleh saya bilang, sekarang malaikat jaga mereka bukan untuk perlindungan, tapi untuk jaga mereka supaya kalau bisa mereka tidak boleh masuk kembali ke Taman Eden. Bukankah itu pekerjaan setan hari-hari ini? Taman Eden bicara tentang surga, di mana semuanya ada. Sukacita, damai, sejahtera, dan luar biasa. Tidak ada air mata di sana. Untuk bisa kembali ke Taman Eden yang baru, kalau boleh saya sebut, tidak ada cara lain. Dosa harus dibereskan. Dosa harus dibereskan. Anda tidak bisa ke surga sambil bawa dosa. Kalau ada malaikat akan jaga. Jadi saudara-saudara, kesimpulan saya, dosa membuat Allah tidak bisa bekerja dengan luar biasa atas hidupmu. Dosa tidak membuat doamu yang tadi kata Alkitab, doa orang benar besar kuasanya. Perhatikan baik-baik, jangan kasih putus ya. Coba ikuti kata saya, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saya balik, untuk dapat besar kuasa ini harus jadi apa? Ulang, doa orang benar besar kuasanya. SBO-nya, O-nya di sini. Kalau begitu, objeknya siapa? Kalau sudahlah, sudah tidak mengerti. Begini sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Yang kita mau dapat apa? Kuasa dari mana? Dari doa. Tapi doa yang mana? Doa orang benar, bukan doa orang salah. Salah, tapi kita mulai bilang doa orang benar besar kuasanya. Tuhan bilang, hah? Ulang, doa orang benar besar kuasa. Lu salah, lalu lu mau klaim kuasa doa, nol kabuah. Jadi doa membuat kuasa doa mati. Lu mau berteriak pakai maika, pakai toaka, ala tuli. Nah, tapi agama serang beda. Yang penting mau bunuh orang kah, mau bom orang kah, katanya Allah mereka mendengar. Bodoh. Allah mendengar kalau engkau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, Allah akan menjadikan doa itu penuh kuasa kalau engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Doa itu sudah punya kuasa. Tapi masalahnya doa yang penuh kuasa itu hanya didapatkan orang benar. Ada amin. Ada amin. Doa orang benar besar kuasa. Saya tutup ini dengan saudara. Saudara itu, dosa atau kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa seberapapun ukurannya dan apapun bentuk atau alasannya, tetap dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kesimpulan saya terakhir begini saja. Saudara lihat ini kesimpulan saya terakhir. Anda mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Anda mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Jangan pernah main-main dengan dosa. Anda mau lihat doa-doa saudara didengar Tuhan? Jangan main-main dengan dosa. Anda mau ke surga dan tidak terpisah dengan Allah? Jangan main-main dengan dosa. Dosa jahat.
Kesimpulan saya, dosa kelihatan enak, mengenakan, tapi dosa akan menekan. Dengar baik-baik. Dosa terasa kelihatan enakan, tapi dia akan menekan. Dosa kelihatannya membuat Anda bahagia hari ini, tapi dosa membuat Anda susah di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Saya berdoa supaya kita bukan jadi orang sempurna, tapi kita mulai sadar bahwa dosa bukanlah cara untuk kita melihat Allah bekerja. Dosa hanya merupakan penghambat Allah bekerja. Kalau mau lihat Allah bekerja, hiduplah benar. Kalau mau lihat Allah mendengar, hiduplah benar. Kalau mau lihat surga, hiduplah dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama.